Nama Iko Uwais mulai santer terdengar setelah perannya dan menawan dalam film The Raid yang sukses beberapa waktu lalu. Ya, selain wajahnya yang tampan, kepiawaiannya berseni bela diri terutama silat memang menjadi daya tarik utama kenapa Iko langsung menjadi idola. Dan berbicara tentang silat, ternyata Iko adalah seorang atlet pencak silat yang telah mempelajari seni bela diri tradisional itu sejak dirinya masih berusia 10 tahun. Sedangkan untuk akting, debut karirnya sebagai seorang aktor dimulai saat Iko membintangi film Rantau yang dirilis tahun 2009 silam. Dalam film tersebut, Iko sukses mencuri perhatian penonton dengan berbagai aksi laga lewat seni bela diri pencak silat aliran silat harimau khas Minang. Gaya bertarung suami penyanyi Audi ini juga tidak kalah dengan aktor laga Asia lainnya seperti Jackie Chan dan juga Jet Li. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh kedua pria tampan tersebut, nama keduanya kini tidak hanya dikenal dalam dunia perfilman nasional namun juga internasional. Kesempatan untuk menembus pasaran Hollywood untuk pertama kali diraih oleh Iko dengan membintangi film berjudul Man of Tai Chi, di mana dirinya dapat beradu akting dengan aktor Keanu Reeves. Dan pemirsa, ingin tahu bagaimana Iko membangun karirnya hingga sukses? Langsung saja Anda simak informasi selengkapnya dalam Fakta dan Gosip Iko Uwais berikut ini. Tak pernah terbayangkan dalam benak Iko Uwais bahwa olahraga pencak silat yang telah digelutinya sejak tahun 1993 dapat mengantarkannya menjadi seorang aktor lewat aktingnya memukau dalam film Rantau, The Raid, Man of Tai Chi, serta film terbarunya The Raid 2 Berandal. Perkenalannya dengan sutradara ternama Gareth Evans pada tahun 2007 telah membawa keberuntungan tersendiri bagi pria yang bernama asli Uwais Corny ini. Saat itu Gareth yang tengah memproduksi sebuah film dokumenter tentang silat dan mengambil lokasi di perguruan silat Iko. Gareth yang merasa kagum dengan kemampuan silat Iko pun akhirnya mengajak Iko untuk bermain dalam film yang akan digarapnya. Seakan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang mendatanginya, Iko pun menerima tawaran Gareth dan memilih untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang supir truk sebuah perusahaan. Tanpa disangka, walaupun baru pertama kali bermain film, namun akting Iko dalam film Rantau sudah langsung mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Di antaranya penghargaan film terbaik di Action Fest tahun 2010, diputar dalam Pucheon International Fantastic Film Festival di Pucheon, Korea Selatan, dan Fantastic Fest di Austin, Texas. Sejak saat itu, pria yang pernah meraih predikat sebagai pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada kejuaraan silat nasional tahun 2005 ini mulai dikenal sebagai seorang aktor laga yang cukup mumpuni. Kerjasama Gareth dan Iko pun berlanjut di film keduanya yang bertajuk The Raid. Sama dengan film pertamanya, film kedua Iko pun sukses di pasaran, bahkan berhasil dirilis internasional dengan judul The Raid Redemption. Langkah Iko sebagai seorang aktor laga pun semakin mantap dengan membintangi kembali sequel dari film The Raid, yaitu yang diberi judul The Raid 2 Berandal. Sedangkan untuk skala internasionalnya diberi judul The Raid Retaliation. Film The Raid 2 Berandal merupakan kelanjutan dari film The Raid yang juga dibintangi oleh Iko Uwais. Di film tersebut, Iko memerankan tokoh Rama, seorang pria elit polisi yang diberikan tugas untuk menyamar dan menyusup ke dalam sebuah sindikat kriminal, serta mengungkap kasus korupsi oleh lembaga kepolisian. Dan sama seperti film Iko sebelumnya, film yang dibintangi pula oleh beberapa aktor kenamaan seperti Doni Alamsyah, Alex Abad, Tio Pakusadewo, Arifin Putra, Roy Martin, dan juga Julie Estelle ini berhasil menuai sukses luar biasa sebelum dirilis di Indonesia. Karena film produksi merantau film ini berhasil go internasional setelah diputar dalam Festival Film Sundance ke-30 di Amerika Serikat. Rasa bangga Iko pun semakin bertambah saat film The Raid 2 Berandal diputar di Eccles Theater Park City, Utah. Film ini berhasil mendapatkan standing ovation dari penonton yang hadir. Tidak hanya itu, media internasional pun memasukkan film ini sebagai Grade A Movie. Sungguh prestasi yang membanggakan bagi Iko Uwais. Film ini sendiri rencananya akan serentak dirilis di Indonesia dan juga Amerika pada tanggal 28 Maret 2014 mendatang. Tak lama setelah menikah dengan penyanyi cantik Audy Item pada 25 Juni 2012 lalu, Iko Uwais langsung dikaruniai seorang putri cantik yang lahir pada 11 Oktober 2013. Bayi perempuan yang diberi nama Atrea Syahla Putri Uwais ini pun langsung mengubah kehidupan Iko secara drastis. Sama seperti ayah baru lainnya, Iko pun merasakan begadang tengah malam akibat sang anak yang sering terbangun tengah malam. Telah menjadi seorang ayah membuat Iko semakin giat bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan istri dan juga anak pertama mereka.
Bahkan kini Iko selalu merasa tak betah meninggalkan anaknya terlalu lama untuk bekerja. Bahkan setiap hari Iko selalu minta pada sang istri untuk mengirimkan foto ataupun video perkembangan buah hatinya. Karena bagi Iko, melihat wajah sang anak menjadi satu obat penghilang rasa lelahnya setelah seharian bekerja. Dan sebagai seorang aktor laga, Iko pun berharap agar kelak jika putrinya telah beranjak besar, ia ingin agar putrinya tersebut belajar bela diri seperti dirinya agar dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Iko yang lahir tanggal 12 Februari 1983 ini memiliki zodiak Aquarius. Sesuai dengan karakternya, pria Aquarius biasanya kreatif, suka tampil apa adanya, berhati lembut, dan romantis. Bagaimana dengan sosok Iko Uwais? Jika melihat Iko yang juga berperan sebagai koreografer laga dalam beberapa filmnya, bisa dibilang Iko adalah sosok orang yang kreatif. Karena di koreografi laga ciptaannya, Iko mampu menggabungkan beberapa jenis ilmu bela diri, sehingga dapat terlihat bagus ketika melakukan adegan laga. Penampilan Iko yang apa adanya menunjukkan Iko adalah pria Aquarius yang senang tampil apa adanya. Di kesehariannya, Iko sering tampil dengan hanya memakai t-shirt dan celana jeans, seperti halnya pria kebanyakan. Walaupun berkecimpung dalam dunia seni bela diri dan menjadi seorang aktor laga, namun tak membuat Iko menjadi seorang yang keras pula. Lihat saja dari selera musik Iko yang justru tidak menyukai musik rock dan metal, namun justru musik Arabian dengan penyanyinya yang bernama Mustafa Abdullah. Dari sini terlihat bahwa Iko sebenarnya adalah orang yang memiliki hati lembut. Selain lembut, sifat pria Aquarius yang romantis juga terdapat di dalam diri Iko. Karena di beberapa kesempatan, Iko pun sempat memperlihatkan rasa romantisnya pada Audi yang kini telah menjadi istrinya. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa fakta dan gosip menarik seputar kehidupan Iko Uwais. Dari perjalanan karir seorang Iko Uwais menunjukkan bahwa sebuah hobi dapat menuntun kita ke gerbang sukses asal ingin berusaha dan tekun.